Mari kita melanjutkan topik pembicaraan kita dari minggu lalu. Satan. Bagaimanakah kejatuhannya? Sebenarnya apa yang terjadi dalam surga? Kita dapat melihat dalam Yehezkiel 28 ayat 11 sampai dengan 19 dan juga Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 17. Setan berdosa karena ia memberontak terhadap Allah. Dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14, kita diberitahu mengenai aku, hendaknya setan yang menggambarkan keinginannya menjadi Allah. Setan dilemparkan ke bumi. Yesus pun memberikan kesaksiannya. Di Lukas 10 ayat 18, Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 10, dan sepertiga malaikat-malaikat di langit jatuh bersamanya dan dilemparkan ke bumi. Wahyu 12 ayat 4. Kerajaan setan menurut perwahyuan yang diberikan secara langsung oleh Yesus sekarang berada di bumi. Ia menjelajahi bumi dan berpatroli. Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 9, Ayub 2 ayat 1 dan 2. Ia juga berusaha untuk mengontrol atmosfer bumi yang melindungi permukaan bumi dan menahan malaikat Allah yang diutus untuk melayani manusia dan menjawab doa. Kita dapat melihatnya di Daniel 10 ayat 12 sampai 21. Di sini kita melihat gambaran yang jelas mengenai peperangan rohani. Daniel dan orang-orang Israel ditangkap di Babilonia, dan Daniel berdoa untuk pembebasan dan penyelamatan. Malaikat Gabriel datang dan menjawab doanya, dan menceritakan kepadanya bahwa doanya sudah didengar semenjak hari pertama ia berdoa, dan ia telah berusaha untuk datang kepada Daniel. Namun, Pangeran Persia menahan Gabriel selama 21 hari perjalanannya menuju bumi. Di manakah ia berusaha menghentikan Gabriel? Di atmosfer di atas bumi ketika ia berusaha turun dari sorga. Perhatikan bahwa Pangeran Persia bukanlah pangeran manusia, karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat bertahan melawan malaikat. Dalam kitab Perjanjian Baru Yunani, istilah Arkon berasal dari kata Arko yang berarti penguasa atau pangeran. Roh penguasa yang disebutkan di Efesus 6 ayat 12 adalah pangeran-pangeran ini. Mereka adalah pangeran penghulu-penghulu yang menguasai bangsa-bangsa dan mengontrol kegiatan-kegiatan bangsa-bangsa. Perhatikan di Daniel 10 ayat 13. Gabriel menjelaskan bahwa ia harus pergi untuk berhadapan dengan Raja Persia. Ini mungkin berhubungan dengan hierarki setan tingkat tinggi, atau disebut juga jenderal, seperti pada Efesus 6 ayat 12, sebagai roh jahat yang berdiam di tempat tinggi. Sangatlah menarik untuk diperhatikan selama pelepasan pengusiran setan, roh-roh pengatur atas orang yang dirasuk, seringkali mereka mengakui diri mereka sebagai pangeran atau raja, atau juga penguasa, pada saat mereka sedang diusir keluar dengan menyebut namanya. Perhatikan Daniel 10 ayat 13, bahwa malaikat pembawa pesan, Mikael, dinamakan sebagai pangeran Israel, yaitu pelindung penjaga orang-orang Israel. Dalam ayat 21, ia dinyatakan sebagai pangeranmu. Jadi Mikael adalah penjaga orang-orang percaya, karena Daniel adalah gambaran orang percaya sejati dan Israel adalah gambaran gereja perjanjian lama. Perhatikan Daniel 10 ayat 20, Gabriel memperingatkan bahwa ia akan kembali untuk bertempur dengan Raja Persia. Bukankah ia roh jahat kecil yang persisten atau yang gigih? Dan memperingatkan bahwa Pangeran Yunani, roh jahat penguasa Yunani sedang datang. Kemungkinan untuk membantu Pangeran Persia. Perhatikan Daniel 10 ayat 21, bahwa Gabriel mengungkapkan ia dan Mikael sendiri yang melakukan pertempuran melawan semua penguasa di udara. Pelajaran yang didapat dari Daniel 10 adalah ada peperangan rohani yang masih berlangsung di udara untuk mengontrol bumi dan manusia pada saat yang bersamaan sehingga terjadi pergumulan di muka bumi. Doa segera didengar dan dijawab. Hal-hal yang terjadi secara nyata di muka bumi merupakan hasil dari peperangan yang berlangsung di dalam roh terlebih dahulu. Jadi hal-hal di alam roh terjadi terlebih dahulu, barulah turun ke alam nyata. Ada hierarki dari roh-roh jahat dan malaikat-malaikat yang jatuh
yang berusaha untuk mengontrol bumi dan memblokir jawaban doa. Kehidupan di bumi adalah hasil dari peperangan rohani lebih dulu. Lihatlah di Efesus 6 ayat 12 sampai 16. Pusat pemerintahan di bumi adalah di mana tahtanya berada, yaitu di Pergamos atau juga Pergamum, Turki. Menurut Wahyu Ilahi, Wahyu 2 ayat 13. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.